Sewaktu diasingkan di Banda Neira, Sultan Syahrir menuliskan sebuah ungkapan yang berbunyi, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Kali ini Junla Sehari melanglang ke Banda Neira yang akhir-akhir ini semakin populer dengan beningnya air laut dan lumba-lumba yang menari indah di dalamnya. Banda Neira merupakan salah satu pulau di Kepulauan Banda yang termasuk ke dalam Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Cara menuju ke Banda Neira terdapat beberapa pilihan. Dari Jakarta, kita akan transit menuju kota Ambon. Opsi pertama, dari Ambon kalian bisa menumpangi kapal feri selama 10 jam yang berangkat dari pelabuhan kota Ambon. Opsi kedua, menggunakan kapal pelni yang membutuhkan waktu lebih lamban. Opsi ketiga, kalian bisa menempuh 45 menit saja dari Bandara Ambon menggunakan pesawat perintis. Namun, ketersediaan tiket pesawat perintis ini biasanya sangat terbatas. Opsi keempat, kalian juga bisa ikut trip kapal pinisi. Trip kapal pinisi relatif lebih lamban dan biayanya yang lebih mahal, tapi eksklusif dengan pelayanan penuh selama berlayar. Kalau kalian scuba diver, ini adalah pilihan yang akan memberikan pengalaman yang sangat berbeda dan patut kalian coba. Gimana? Kalian mau atau sudah mencobanya dengan opsi yang mana? Di Laut Banda terdapat Palung Banda yang merupakan titik terdalam perairan Indonesia, membuat perasaan kita seolah menjadi mistis. Namun semua berubah karena semalaman saya berlayar melewati Laut Banda ini dengan kapal pinisi yang eksklusif dan memanjakan. Saya dan kawan-kawan menggunakan kapal pinisi yang bernama Damai. Pinisi ini berukuran panjang 40 meter dan lebar sekitar 8 meter dengan struktur 3 lantai. Memiliki 7 kabin kamar tidur yang estetik yang akan membuat tidurmu nyenyak. Terdapat 3 area dek besar untuk area bersantai, bermain, atau sekedar menikmati pemandangan selama pelayaran. Kapal ini menyediakan dive gear station yang luas dan memanjakan. Juga tersedia ruang kamera dan ruang kerja yang membuat efisien setiap aktivitas kita di atas kapal. Pinisi Damai ditemani 2 buah speedboat yang dirancang khusus untuk teknis penyelaman dan sebagai sarana transportasi penghubung jika kita hendak merapat ke daratan. Berlayar bersama pinisi semakin aman dan nyaman karena ditemani kru kapal profesional yang sangat ramah dan sigap dalam membantu dan memberikan pelayanan. Kapal ini dilengkapi juga dengan chef berpengalaman yang selalu siap menyuguhkan makanan terbaiknya dengan menu yang beragam yang membuat perut kita kenyang dan menjaga kebutuhan energi saya selama pelayaran. Sungguh nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cerita soal Banda Neira, kira-kira ada keunikan apa aja sih di sana? Sebelum saya ceritakan tentang daratan Banda Neira, saya akan ajak kalian menengok keunikan bawah lautnya terlebih dulu. Spot diving yang satu ini wajib banget kalian kunjungi, apalagi kalau kalian scuba diver. Spot diving yang satu ini akan membawa kalian bertemu dengan hiu martil. Berjumpa dengan hiu martil adalah incaran para penyelam sebab keberadaannya sangat langka. Para penyelam di seluruh dunia biasanya menemukan sekumpulan hiu martil di Kolombia, Kepulauan Galapagos, Costa Rica, Hawaii, dan pantai selatan serta timur Afrika. Namun, beberapa tahun ke belakang, Laut Banda dihebohkan dengan rutinnya kemunculan sekelompok hiu ini. Sontak, Kepulauan Banda menjadi semakin istimewa dan menjadi incaran utama mereka yang ingin bisa menyelam dengan hiu martil. Selain langka, hiu martil sangat unik dan khas. Kepalanya berbentuk menyerupai palu martil. Gak ada jenis ikan lain yang memiliki kepala seunik hiu martil loh. Sebagai informasi tambahan, di Indonesia diketahui terdapat 4 spesies hiu martil dan statusnya sudah dilindungi. Waktu terbaik untuk bisa bertemu dengan hiu martil di Banda Neira biasanya terjadi pada rentang bulan Oktober hingga November. Saya dan kawan-kawan trip kali ini mendapati hiu martil di spot diving Pulau Suwangi di kedalaman 20 hingga 30 meter. Selain di spot diving Pulau Suwangi, menurut informasi lainnya, hiu ini juga sering ditemukan di spot Pulau Hatta, Pulau Ai, dan Pulau Run.
Sungguh, ini adalah pengalaman menyelam yang sangat berharga buat saya, karena untuk pertama kalinya bisa melihat hiu martil secara langsung di alam. Yakin kamu nggak mau belajar scuba diving? Tibalah kita merapat ke daratan Banda Neira dan saya akan mengajak kalian membayangkan kisah paling sedih di rumah budaya Banda Neira. Di sini saya merasakan seolah menuju terowongan masa lalu ke Kepulauan Banda masa abad ke-16. Dulu, Belanda yang datang di penghujung abad ke-16 menjadikan Kepulauan Banda sebagai pusat aktivitas monopoli rempah pertama kali di Nusantara. Ada kisah yang paling sedih diceritakan dalam sebuah lukisan tergantung di ruang tengah rumah budaya ini. Lukisan ini melukiskan seorang algojo bersamurai yang tampak berdarah-darah di depan benteng Nassau. Lukisan ini mengisahkan Belanda melalui VOC telah melakukan pembantaian paling brutal yang pernah terjadi kepada 44 berpengaruh di Banda kala itu. Kisah pembantaian 44 orang ini merupakan titik awal pembantaian kepada 14.000 masyarakat Banda. Ini adalah depopulasi terbrutal yang pernah terjadi demi monopoli rempah pala. Selain lukisan, sejumlah peninggalan mulai dari meriam guci hingga pecahan keramik tersimpan rapi di rumah ini. Rumah budaya Banda Neira berjarak hanya sekitar 20 meter saja dari pelabuhan Banda Neira. Dengan biaya tiket masuk Rp20.000, kalian akan mendapatkan segudang cerita sejarah di sini. Berjarak 240 meter saja dari rumah Banda Neira, saya berjalan kaki menuju Benteng Belgika, sebuah benteng ikonik di Banda Neira. Tiba di benteng ini, saya lantas membayangkan zaman dulu, para serdadu bertugas berjaga sambil menikmati view laut dan gunung api Banda seepik ini. Dulu, Benteng Belgika di Banda ini digunakan VOC sebagai benteng pertahanan perang dan simbol kekuasaan. Tapi sekarang berubah menjadi ikon wisata sejarah di Banda Neira. Benteng setinggi 30 meter ini masih berdiri kokoh, letaknya berada di Bukit Tabaleku, Pulau Banda Neira. Benteng Belgika ini berbentuk persegi 5 yang katanya mirip Pentagon di Amerika. Benteng ini mengarah 360 derajat ke berbagai sudut arah Pulau Banda Neira. Di setiap sisi benteng terdapat sebuah menara yang bisa dinaiki hingga ke puncaknya. Dari puncak menara inilah panorama sebagian daerah Kepulauan Banda dapat dinikmati dengan jelas. Panorama yang bisa dinikmati dari puncak menara diantaranya air biru Pelairan, Teluk Banda, sunset, puncak gunung api yang menjulang, hingga rimbunnya pohon pala yang tumbuh di Pulau Banda Besar. Harga tiket untuk masuk ke Benteng Belgika hanya Rp20.000 saja per orang. Benteng ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Bangunan benteng unik dan bersejarah ini nggak bisa kamu lewatkan saat kamu pergi ke Banda Neira. Rasanya seperti bukan di Banda Neira kalau nggak nyoba memetik dan mencicipi rasa buah pala langsung dari kebunnya. Banda terkenal dengan sejarah dan pusat perdagangan pala. Memang terlihat dan terasa tatkala kita jalan-jalan menyusuri perkampungan di sini. Tampak pohon-pohon pala tumbuh di halaman-halaman rumah. Menyusuri setiap detil Banda Neira lebih asyik dengan berjalan kaki dibandingkan memakai motor ojek misalnya. Dengan berjalan kaki, kita bisa menikmati bangunan-bangunan tua di kiri kanan jalan dengan detail dan berbaur dengan keramahan warga Banda Neira. Sore hari asik juga untuk nongkrong di area dermaga Banda Neira. Biasanya banyak anak-anak yang berenang dan loncat-loncat dari dermaga, atau asik juga ikut berbaur berenang bareng bersama mereka di sini. Jangan salah, walaupun area dermaga, di sini airnya bening banget. Nggak kayak dermaga-dermaga yang ada di Pulau Jawa ya, agak-agak keruh gimana gitu. Itulah sepenggal cerita saya melanglang ke Banda Neira dengan kapal pinisi. Kali aja ini bisa jadi referensi kalian sebelum menjelajah dan menikmati Banda Neira. Saran saya, kalian wajib menyelami mencari hiu martil di Banda. Atau jika kalian belum bisa berenang, kalian wajib belajar renang minimal ya. Supaya kalian bisa menikmati Banda Neira tidak hanya dari daratannya saja.